Kok pakai baju putih kok, Pung? Mau ikut kongres. Kongres apa, Bung? PSI. Kok masih di sini? Terlambat. Kok bisa kok terlambat, Pung? Kesiangan. Udah kelihatan kan? Bajunya udah PSI kan? Tapi lambangnya itu kok beda sendiri, Bung. Bukan lambang gajah. Kalian baca dulu nih, apa ini, Wong cilik. Jadi sekarang aku ingin menggiring wong cilik dari partai sebelumnya masuk ke PSI. Iya, karena memang kayaknya lebih pantas ini PSI ini dikatakan sebagai partai wong cilik daripada yang satu lagi. Kalau bicara partai wong cilik, PAN pun juga berhak jadi partai wong cilik, kan begitu. Golkar pun bisa, banyak juga wong cilik masuk ke partai Golkar. Wong cilik emang punya satu partai? Enggak kan? Untuk apa wong cilik itu cuma sekedar kata-kata sebagai iklan dan promosi, tapi pada kenyataannya tidak dilaksanakan. Kan begitu, tidak menampung, mengakomodir, dan juga tidak mementingkan kepentingan wong cilik. Untuk apa? Nah, kita harapkan nanti PSI ini bisa menjadi partai wong cilik. Sebentar, Pung, wong cilik gimana, Pung? Lambangnya aja gajah, Pung. Justru itulah ya, ketika wong cilik ini masuk ke dalam sebuah partai yang lambangnya gajah, ya, maka bisa diharapkan bahwasanya wong cilik ini akan menjadi wong gede. Wong gede dalam hal apa? Ya, dalam hal membangun bangsa, berpikiran positif, berpikiran bagaimana caranya memajukan bangsa, bagaimana kita berpikir yang besar untuk bangsa. Itu dia. Nggak apa-apa kita wong cilik, tapi kita punya karya yang besar. Jilat terus, jilat. Gak mungkin lah aku menjilat. Sebetulnya aku malu bikin konten tentang PSI ini, betul. Karena kemarin aku bikin kesalahan, ya kan? Kan aku bikinkan di bawahnya itu biar tahu kalian, ya kan? Selamat dan sukses atas terselenggaranya Kongres PSI, kan begitu. Solo 19-20 harusnya kan Juli, ku bikin Agustus. Yang nonton 60.000. Sekitar 200 orang komentar sama Bung Parpelak. Oh, Bung Parpelak tanggalnya bulannya itu salah itu. Minta maaf ya untuk Pak Ketum yang baru dan juga untuk Ketua DPP ya, dan juga untuk segenap pengurus PSI yang ada di seluruh Indonesia. Aku mohon maaf. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Itu bukanlah kesalahan yang disengaja. Itu kesalahan yang tidak disengaja. Ya, selamat ya untuk Ketua Umum yang baru, Brother Kaisang, ya, dengan perolehan suara itu sangat signifikan, 65,28%. Mantap. Kalau ada orang bilang alah di settingnya itu, udahlah. Sebelum mereka mengatakan itu, kita udah tahu mereka mau katakan apa. Cuekin aja. Biasa, iri. Aduh. Apalagi yang satu lagi gagal menggait Bapak Joko Widodo masuk menjadi ketua umumnya. Yang mana itu warna hijau. Apalagi yang merah. Jujur aja aku bilang, iya kan, kadang-kadang wartawan ini iseng. Ya kan, ditanyanya sama politisi PDIP, ya kan, bagaimana tanggapan Bapak mengenai logo baru dari PSI? Ngapain ditanya sama dia? Gimana sih kadang-kadang kawan-kawan wartawan ini? Aduh.
Ada lambang merah dan hitam, Pak, dan juga putih, sama seperti ada kecenderungan mirip dengan partai PDIP katanya. Aduh, ku bilang sama kalian ya, aku sebagai orang Batak, ya kan, merah, putih, hitam itu warna aslinya bendera orang Batak. Itu asli benderanya orang Batak, biar tahu kalian. Dan sampai sekarang ya, ornamen-ornamen Batak yang asli itu menggunakan warna merah, hitam, dan putih. Bukan cuma punya PDIP itu merah, putih, hitam. Backgroundnya merah, kepala bantennya warna hitam, moncongnya putih. Nggak ada mirip-miripnya itu, kawan-kawan wartawan. Nggak ada miripnya. Aduh. Ya, jadi kita perhatikan dulu sedikit ya mengenai pidato Bapak Joko Widodo ketika menghadiri acara Kongres PSI ya. Mudah-mudahan ini malam ini ya, ini penutupan ya, mudah-mudahan Bapak Prabowo juga hadir. Siap. Kita perhatikan ya. Terlalu kecil kalau target kita hanya ingin masuk Senayan. Hitungan saya di 2029 mungkin bisa 3 kali lipat. Insya Allah, asal semuanya manajemennya disiapkan mulai dari sekarang. Saya yakin kalau targetnya masuk 2029, masuk ke Senayan, saya kira itu jangan dijadikan target. Karena memang itu harus. Terlalu kecil kalau target kita hanya ingin masuk Senayan. Terlalu kecil kalau cuma itu dijadikan target untuk masuk Senayan. Iya, luar biasa. Ya, jadi perlu kalian ketahui ya, kenapa Bapak Joko Widodo memiliki sebuah mimpi, bukan mimpi sih, sebetulnya ini dorongan semangat ya. Karena ada modal yang sangat besar ya, sebagai sebuah partai yang kata sebelah sono partai gurem. Kita lihat nanti 2029 yang mana yang gurem. Kalian suka kali mendahului mendahului nasib, mendahului takdir. Ya, ini dia. Ya, aku akan tunjukkan sama kalian perolehan suara ya. Yang ada di partai non parlemen ya. Kalau parlemen kita udah tahu ya kan, nomor 1 itu ada PDIP, setelah itu ada Golkar, setelah itu ada Gerindra, setelah itu ada PKB, ada Nasdem, ada Demokrat, dan lain sebagainya. Ada juga PKS, kan begitu. Kalau itu yang masuk parlemen. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai partai yang kemarin tidak masuk parlemen ya. Karena kenapa tidak masuk parlemen? Karena parliamentary threshold-nya itu atau ambang batas itu 4% perolehan suara nasional ya. Jadi ini partai-partai yang di bawah 4% perolehan suaranya. Yang pertama itu ada P3. P3 perolehan suaranya itu 3,87%. Yang kedua PSI. PSI itu 2,81%, luar biasa ya. Setelah itu di bawah PSI ada Partai Perindo, ingat ini hanya 1,29%. Di bawahnya lagi ada Partai Gelora 0,84%. Setelah itu 5 ada Partai Hanura 0,72%. Partai Buruh 0,64%. Partai Umat itu 0,42%. Partai Bulan Bintang 0,32%. Partai Garuda 0,27%. PKN 0,22%. Jadi dari partai non parlemen ya, PSI itu ada di urutan kedua. Jadi kalau target ya Bapak Joko Widodo ya yang juga diamini sebetulnya oleh semua kader itu adalah 3 kali lipat. 3 kali lipat itu
Kalau 2,81 3 kali lipat itu berarti sekitar 8,4%. Melampaui Demokrat. Demokrat 7%. Ya, apa yang nggak bisa? Sedangkan P3 aja merosot tajam. Bisa. Kan begitu. Apalagi PSI kan begitu. Di atasnya itu ada PDIP. Dan sekarang kalau menurut kacamata Opung Parbelak, ya apa namanya, P3 itu bakalan merosot terus itu. Bakalan merosot terus. Dan juga coba lihat Perindo. Kurang duit apa coba? Kurang logistik apa coba? Yang punya pengusaha, iya kan? Tapi dapatnya cuma 1,29%. Ini kan adalah modal kuat bagi PSI. Jilat terus, kata sebelah sana. Jilat. Gak peduli aku mau kalian bilang jilat. Ya, aku hanya ingin menyelaraskan keinginannya PSI dengan keinginannya rakyat. Kenapa enggak? Kenapa PDIP kemarin itu tahun 98 itu optimis mereka mendapatkan hati di masyarakat? Kenapa kita nggak bisa? Kan begitu, kita pun emang kau udah punya KTA? Bukan itu, kalian langsung menembakinya kalian. Ya ini ada kemungkinan, apalagi ya yang tahun 2024 PSI itu belum terlalu identik dengan Joko Widodo, kan begitu ya? Karena Bapak Joko Widodo waktu itu masih menjadi presiden dan dia harus membatasi diri, kan begitu. Nah sekarang Bapak Joko Widodo itu sudah menyatakan bahwasanya beliau sudah menghibahkan dirinya untuk mendukung partai PSI. Mari kita dengarkan. Oleh sebab itu, saya akan full mendukung PSI. Jokowi, 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 Jokowi. Oleh sebab itu, saya akan bekerja keras untuk PSI. Jokowi, 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 Jokowi. Sedikit tambahan, ini dari pengalaman lapangan yang saya punyai, agar pesan saya, Mas Ketum, dan seluruh ketua DPW, DPD, agar yang namanya struktur partai itu segera diselesaikan. Kalau itu bisa diselesaikan, artinya mesinnya siap. Kalau mesinnya siap itu masih ada PR lagi. Bensinnya dari mana? Bensinnya itu, kalau mesinnya siap, bensinnya itu ya dari anggota. Siap. Jangan, tadi kan pengen jawabannya, mesinnya saya siapkan gitu kan. Ya ini memang partai milik kita bersama. Sekali lagi, kalau mesinnya siap, bensinnya bareng-bareng disiapkan, sehingga mesinnya bisa dijalankan. Dengarkan ini Partai Umat Amin Rais. Cara mengajak umat, cara mengajak anggota untuk berkontribusi terhadap partai itu seperti ini. Ini entah apa-apa aja kalian. Udah kayak gitu konflik lagi kalian. Begini caranya. Bukan bagi teman-teman anggota semuanya. Kita sedang menghadapi permasalahan.
kita tidak lolos verifikasi, dan kita membutuhkan uang untuk sewa pengacara. Diharapkan kepada seluruh umat. Aku tidak menyalahkan apanya ya, tidak menyalahkan substansinya, bukan. Caranya itu, gitu loh ya. Harus bijaksana. Ini nggak langsung tolong, minta duit, menghimpun dana. Elegan dong, elegan. Ya, jadi beliau sudah menghibahkan sepenuhnya ya hidupnya untuk bekerja keras mempersiapkan PSI untuk maju lebih pesat lagi di tahun 2029. Keren, top. Ya, aku aja yang bukan orang PSI optimis kok, apalagi kalian ya kan. Haruslah. Wong cilik ini, cuman wong ciliknya, aku perwakilan wong cilik. Dan yakinlah kalian bakalan banyak orang-orang yang ini masuk ke kalian. Kalau sudah berbicara seperti itu, aku bilang sama kalian, kalian tonton videoku kemarin, ya, itu ada sekitar 700 komentar, ya, hampir 500 mengatakan, Opung Parbelak, kita siap untuk masuk ke PSI. Monggo. Silakan, ya kan? Karena untuk saat ini Opung Parbelak di luar aja dulu. Opung Parbelak perlu untuk menjaga independensi. Banyak kali ceritamu independen. Yang kau gaung-gaungkan cuma PSI. Loh, yang Kongres sekarang PSI. Kalau yang Kongres sekarang Golkar, ku gaungkan juga. Kalau misalnya yang Kongres sekarang itu Demokrat, ku gaungkan juga. Apalagi PDIP, ku gaungkan juga. Nah sekarang kan sampai sekarang nggak tahu entah kapan dimulainya Kongresnya PDIP, makanya nggak ku gaungkan. Mulai dong. Ini nggak tahu kapan merak penutupannya, mulai aja belum. Makanya apa sih yang nggak untuk bangsa ini? Betul itu, iya kan? Aku berapa kali bilang dalam setiap video yang menyinggung PSI, tolong PSI perhatikan ya, karena apa? Yang menjadi membuat kalian itu kalah di angka karena kalian itu konsolidasinya ke bawah kurang. Ini koreksi untuk kalian. Sangat kurang. Aku yang tinggal di daerah bisa mencium, bisa mengendus, bayangkan kalian, kuendus. Mengendus bahwasanya PSI itu kalau di daerah itu maaf ya, sangat kurang ya. Coba bayangkan kalian, untuk kelas kabupaten yang lain calegnya 7 bisa sampai 14, PSI kadang cuma 3, paling banyak 5. Gimana sih konsolidasinya PSI ini nggak nyampe ke daerah, kan begitu? Kalaupun nyampe itu cuma sekitaran di daerah provinsi, dan itu pun juga nggak terlalu signifikan. Nah mudah-mudahan dengan wajah yang baru, ya, dengan ketua umum, dengan sistem yang baru, dengan ikon yang baru, ya, walaupun kemarin juga udah sih, tapi ini lebih baru lagi. Kita harapkan PSI bisa semakin dahsyat. PR ini betul yang dikatakan Bapak Joko Widodo, kepengurusannya itu loh, pilihlah orang-orang yang tepat dan berduit. Itu dia. Jadi salah satu alasan Opung Parbelak nggak masuk partai, nggak ada duit. Jadi anggota harus ada duit, Pung. Bukan jadi anggota, jadi pengurus. Karena apa? Setiap kebutuhan anggota itu menjadi tanggung jawab pengurus. Jangan dikit-dikit minta ke pusat, dikit-dikit minta ke pusat, dikit-dikit minta ke pusat. Apa sumbangsi pengurus-pengurus di daerah, kan begitu. Makanya PSI harus bisa berkonsolidasi sampai ke bawah, ya. Jaring itu pengusaha-pengusaha. Kenapa enggak? Udah aku bilang sama kalian, banyak lawyer, ada dokter, ada pensiunan, ada pengusaha sekarang yang sedang mempersiapkan dirinya untuk menuju ke tempat di mana Bapak Joko Widodo berada. Betul. Makanya kalian tahu kan, beberapa waktu yang lalu ada satu paham, ya, itu paham Jokowisme. Kenapa nggak boleh? Soekarnoisme boleh. Jokowisme juga boleh. Dan inilah yang diadut oleh
PSI. Hanya dua yang pakai isme di Indonesia, di negara ini. Jokowisme satu dan juga Soekarnoisme satu. Nggak pernah aku dengar SBYisme, nggak pernah. Megawatisme nggak pernah. Muhaiminisme nggak pernah. Apalagi Raisme nggak pernah. Amin Raisme nggak pernah. Itu dia, makanya artinya sosoknya Bapak Joko Widodo ini kuat. Nah, kemarin kalian selalu mengatakan bahwasanya Bapak Joko Widodo sendirilah yang menyodorkan Kaisang menjadi ketua umum kilat untuk PSI. Ternyata tidak. Ya, Jeffrey Giovanni yang merupakan salah seorang pendiri, salah seorang yang merupakan awal cikal bakalnya adanya PSI di bangsa ini, itu mengatakan memesankan kepada Grace Natali waktu itu ketua umum mengatakan bahwasanya saya minta kepada kalian, kita harus dapatkan kalau kita tidak bisa dapatkan bab Jokowinya, kita dapatkan anaknya Jokowi atau kita dapatkan menantunya Jokowi. Kalau kita tidak dapatkan darahnya Jokowi, maka perhatikan, aku akan tanam, kita bikin pemakaman untuk PSI. Maka mereka berusaha keras untuk mengajak Mas Kaisang. Mas Kaisang katanya tidak mau. Tidak mau, dasarnya tidak mau dia, Tapi oleh karena desakan daripada mereka, diberikan pemahaman-pemahaman, diberikan sebuah pandangan, akhirnya Mas Kaisang mau. Jadi ingat bukan keinginan dari Bapak Joko Widodo. PSI ini dipimpin oleh Mas Kaisang. Tapi memang keinginan dari PSI sendirilah Kaisang menjadi ketua umum. Itu dia. Karena Jeffrey Giovanni di dalam pidatonya juga mengatakan bahwa saja partai ini didirikan oleh karena kecintaan kepada beliau. Sama seperti Partai Umat. Didirikan awalnya karena kecintaan mereka kepada Amin Rais. Apalah daya, konflik terus. Aduh, jadi bukannya menghina, bukan Jadi ini perlu koreksi untuk Partai Umat, Perlu kalian, masa lucu kalian, masa Kongres nggak boleh, Munas nggak boleh, Muscap nggak boleh, Musda nggak boleh. Itu kan sudah menyalahi itu. Jadi untuk apa berpartai kalau nggak ada musyawarah? Ini suka-sukanya Amin Rais lagi memilih anaknya, kan begitu. Nah ini sudah sistemnya sudah bagus Aku yakin pemilihan ketua umum di PSI ini adalah pemilihan ketua umum yang paling bersahabat. Betul. Tidak ada gesekan, tidak ada saling menjelekkan, tidak ada saling menjatuhkan, semuanya saling menopang. Kan begitu. Tapi aku nggak yakin sebetulnya kayak Kaisang, Kaisang dicoblosnya si Ronald. Nggak mungkin juga. Ronald dicoblosnya Agus Mulyono. Nggak juga sih. Dia saling mendukung. Yuk kita bersaing secara sehat, kan begitu. Tapi aku yakin percaya Bro Ronald dan juga Bro Agus Mulyono, mereka adalah pribadi-pribadi yang luar biasa. Capek juga menjilat ini, Bang. Aduh, bukan dalam rangka menjilat Sekali lagi aku mengucapkan, aku ralat dulu tulisanku yang di bawah itu Terima kasih untuk semuanya sekali lagi selamat dan sukses atas terselenggaranya Kongres PSI di Kota Solo tanggal 19-20 Juli 2025. Keren. Jadi itu dulu dari Opung Parabelak. Salam NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih
ilmu, Fam Project, Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rinaldo Bastanto bicara tegas, Rinaldi SB tak pernah lepas. Montobe kreatif penuh ide cerdas, Kandra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar, untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia. Kami Jokowi lovers, bersama